Bu, bu, Bangun. Dasar anak kurang ajar. Ibumu baru saja meninggal. Kamu malah keluyuran. Bahkan berpakaian seperti ini. Pak. Tadi malam dia dan Jiang Shuxin yang memberi saya obat. Saya jadi tidur dengan pria tak dikenal. Jiang Yumian, nikmati saja pria yang sudah kusiapkan untukmu. Kamu sendiri tidak menjaga diri. Malah mau melempar kesalahan ke orang lain. Di keluarga Jiang ini tidak ada anak seperti kamu yang tidak tahu malu. Usir dia keluar. Jangan sampai dia kembali lagi. Nona Jiang permisi. Apakah ini kalung yang Anda tinggalkan di hotel tadi malam? Ini kan dari ibunya Jiang Yumian, kalung kesayangan yang dulu dikasih ke dia, itu satu-satunya barang berharga yang dia punya. Ini milikku. Nona Jiang, saya asisten pribadi Bapak Fu Qingzhou. Yang bersama Anda tadi malam adalah Pak Fu. Ini dari Pak Fu, mas kawin 1 miliar untuk Anda. Jiang Yumian itu ternyata tidur dengan Fu Qingzhou, orang terkaya di Haicheng. Tapi kamu kurang beruntung. Harta sebesar ini, aku yang terima untukmu. Tahan. Bayinya sebentar lagi keluar. Lihat apa? Belum pernah lihat cowok ganteng. Ngelihat apa? Belum pernah lihat cowok ganteng? Orang ini kelihatannya juga seganteng aku. Anak ini kok mirip sama aku ya? Dokter Jiang, saya Fu Qingzhou. Dengar Anda baru sampai di dalam negeri. Saya datang ke bandara untuk menjemput Anda. Maaf merepotkan, Pak Fu. Hari ini sudah ada yang jemput saya. Tidak apa-apa. Nanti kalau kamu sudah beres, kita hubungi lagi. Baik, terima kasih Pak Fu. Rasanya familiar sekali. Cantik, mau ikut nebeng pulang. Boleh, kalau ikut aku, 1 juta sekali. Oke cantik, silakan naik. Bocah nakal. Ayo pergi. Cantik, mau ikut? Lucu banget. Mami, aku juga mau.
Ayo pulang, sayang-sayang. Hore! Kamu, Halo, Dr. Jiang. Hari ini Fuking Zhou acara pertunangan Pak Fu. Pak Fu khusus menyuruh saya menjemput Anda untuk pergi ke lokasi acara. Jiang Suxin. Nikmati saja pria yang sudah kusiapkan untukmu. 5 tahun lalu kau membuatku kehilangan segalanya. Hari ini aku akan mengambil kembali semua yang kalian hutang padaku. Baik, beritahu Direktur Fu. Aku pasti akan datang. Sayang-sayang ibu pergi ke pesta pertunangan bos. Kalian diam di rumah jangan kemana-mana paham? Paham? Dadah, Ibu. Kamu mau cari ayah lagi? Ibu bilang jangan suruh kita cari ayah. Kamu tahu apa? Sana pergi. Ternyata orang yang kita temui di bandara itu ayah. Ibu benar-benar bohong. Ayah tidak mati. Pria ini namanya Fu Qingzhou. Dia presiden grup Fu, orang terkaya di Haicheng. Berdasarkan sistem AI tercanggih yang aku kembangkan, dialah yang paling mungkin menjadi ayah kita. Wah, ayah ganteng banget, Kak. Kita mau cari ayah. Kita cari ayah bareng-bareng, kasih dia kejutan. Kejutan apa? Yang ada malah kaget. Kak Tiga benar, kita berenam terlalu mencolok. Kita diam dulu biar kakak yang menyelidiki ayah itu orang seperti apa. Tunggu kabarnya. Semangat, semangat, semangat. Papa, Kamu siapa? Aku bukan papamu. kamu papaku kok. Sistem AI-ku tidak akan salah. Aku bukan. Kamu papa, kamu papa, kamu papaku. Aku bukan. Kamu papa. Halo, Nenek. Fu Qingzhou, dasar anak nakal. Berani-beraninya diam-diam dariku, diam-diam bertunangan dengan Jiang Shuxin. Apa kamu masih menganggap aku nenekmu? Aku bilang ya, perempuan itu bukan orang baik, lagi pula kamu tidak menyukainya. Kenapa mau bertunangan dengannya? Nenek, aku hanya bertanggung jawab pada Jiang Shuxin. Aku dengan tegas tidak setuju. Tunggu saja, aku segera ke sana. Bukan, Nek. Ini yang dijatuhkan anak kecil tadi? Papa di mana? Pak Fu, mana anak yang tadi mengikutimu? Gantungan gioknya tertinggal. Ini yang kuberikan pada perempuan itu malam itu. Jangan-jangan anak itu. Segera cari dia. Shuxin, selamat ya. Akhirnya kamu bertunangan dengan Pak Fu. Kedepannya, kamu bakal jadi Nyonya Fu. Iya, kalau kamu menghentakkan kaki saja, kota Haicheng pasti akan bergetar. Kamu harus melindungi kami. Kalau bukan karena nenek tua sialan dari keluarga Fu yang menghalangiku menikah dengan keluarga Fu, mana mungkin aku menunggu selama 5 tahun dengan susah payah. Tenang, aku tidak pelit sama kalian. Enak saja katamu tidak pelit. Kenapa wanita ini datang? Jangan-jangan dia tahu kebenaran 5 tahun lalu, ingin merebut Qingzhou.
Kenapa kamu datang? Aku tentu saja datang untuk menghadiri pesta pertunanganmu. Kenapa tidak menyambut? Jiang Yumian, kamu yang diusir dari rumah, wanita murahan, apa hakmu untuk menghadiri pesta pertunanganku? Mau kuingatkan? Dulu, kamu dan ibumu. Bagaimana kalian menjebakku? Apa katamu? Aku tidak tahu. Karena kamu pura-pura tidak tahu? Kalau begitu aku akan memberitahu semua orang kebenarannya. Semuanya. Li Xiaolan dan Jiang Zizong bersekongkol dengan bos Bao, rentenir itu, menyebabkan ibuku mati, merebut perusahaannya. Dua ibu anak itu juga menjebakku, merusak kesucianku. Keluarga tiga orang itu keji dan tak punya malu, tidak punya hati nurani. Ternyata Li Xiaolan adalah sekretaris Sulian. Saat Sulian sakit, dia naik ke ranjang Jiang Zizong. Ternyata kematian Sulian saat itu memang ada yang aneh. Jangan lihat, jangan lihat. Kalian semua tidak boleh lihat. Jangan lihat, kalian semua jangan lihat. Jiang Yumian, kelakuanmu bejat. Kamu pikir kamu bisa mengarang cerita seperti ini? Apakah orang akan percaya? Di depan bukti yang kuat, kamu masih bisa memutarbalikkan fakta. Aku lihat muka kamu tebal, sampai tidak perlu pakai bedak. Berhenti. Shuxin itu adik kandungmu. Kamu menghilang 5 tahun. Sekarang muncul, hanya untuk merusak pernikahan adikmu. Apakah hatimu terlalu kejam? Hatiku kejam? Dulu, belum genap 7 hari ibuku meninggal, kamu sudah tidak sabar untuk menikahi wanita simpanan tua ini. Lalu kamu mengusirku keluar. Dasar binatang. Bahkan anjing pun muak memakanmu, karena kamu kotor. Kamu. Ayah, panggil orang-orang, usir dia keluar. Gawat, ada bajingan yang mengganggu mama. Minta bantuan 5 bayi, minta bantuan 5 bayi. Siap, siap, segera ke sana. Berangkat. Siap. Berarti wanita jahat, jangan ganggu ibuku. Kenapa kamu di sini? Rahasia. Jiang Yumian, kamu berani membawa anak haram ini ke sini? Kamu anak haram ini kelihatannya sekitar 5 tahun. Jangan-jangan ini anak King Zhou? Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan dia melihat ibu dan anak ini. Kalian berdua cepat bangun. Usir dia keluar. Siapa yang berani? Ah, sampah. Jiang Yumian, kamu keterlaluan kan? Hari ini kan pertunangan adikmu dengan Direktur Fu. Bisakah kamu tidak membuat ulah di sini? Anggap saja ayah memohon padamu. Bawa anak haram ini segera pergi dari sini. Jangan sampai keluarga Jiang kehilangan muka. Lepaskan ibuku. Direktur Fu, sudah ketemu anak itu, di ruang pesta di sana. Dasar jalang. Berani datang mengganggu pesta tunangan putriku. Awas, nanti ku pukul kau. Mami hebat. Dasar anak sialan, ke sini. Jiang Yumian, jangan ke sini. Mami! Diam. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan memaafkanmu. Hahaha, begitu? Hari ini akan ku perlihatkan padamu bagaimana aku menghajar anak liar ini. Jangan. Berhenti, 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 berhenti.
Berhenti. King Zhou, Siapa yang mengizinkanmu menyakiti anakku? King Zhou. Huhu, kamu nggak apa-apa? Mami, aku nggak apa-apa. Papa yang menyelamatkanku. Jangan asal panggil papa. King Zhou, ini anak haram. Dia orang luar. Setelah kamu bertunangan dengan Shushin, kita baru menjadi satu keluarga yang sesungguhnya. Kamu ini kok sembrono sih? Dia bukan orang luar. Dia anakku. Siapa bilang Huhu itu anakmu? Apa kamu punya bukti? Jiang Yumian, apa hubunganmu dengan dia? Dasar perempuan murahan. Beraninya kamu memukul anakku. Aduh, Jiang Yumian. Diam. Ma. Sakit banget. Jiang Yumian, dasar perempuan murahan. Apa sih yang sudah kamu lakukan pada kami? Berani memukul anakku. Ini sudah terlalu ringan untuk kalian. Aku lawan kamu. Aduh, Cukup. Jiang Shushin, kalau kamu terus bertingkah seperti ini, aku batalkan pertunangan ini. King Zhou, kamu tega demi perempuan murahan ini untuk membatalkan pertunangan denganku? Apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu sendiri nggak sadar? Keluarga ini kok murahan banget? Semuanya murahan. Menjijikan banget. Ini giok milik Huhu. Malam itu 5 tahun lalu, wanita itu adalah kamu. Kan? Astaga. Ternyata dia pria malam itu. Aku nggak mau Jiang Susin jadi ibu tiri untuk anakku. Kabur, kabur. Papa. Jangan asal panggil papa. Giok ini bukan milik Huhu. Kamu salah. Aku pergi dulu. Tunggu. Aku belum selesai bicara. Jangan pergi. Tunggu sebentar. Kamu tidak boleh pergi sebelum menjelaskan. King Zhou, dengarkan penjelasanku. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan penjelasanmu. Wan Fu. Periksa DNA anak itu, dan selidiki urusan keluarga Jiang. Baik. Halo, Tuan Fu, ada masalah. Nenek Fu kabur dari rumah sakit lagi. dia benar-benar kabur. Segera kirim orang untuk mencarinya. Aku segera ke rumah sakit. Kakak, Mama. Kakak, kami datang. Di mana, Mama? Di mana kakak? Di mana, Papi? Di mana adik perempuan? Di sini. Aku tersesat. Nenek. Meng Meng. Mama, aku di pinggir jalan. Aku menolong seorang nenek. Sekarang di rumah sakit. Ayo, cepat datang bayar biaya obatnya. Si, Meng Meng menolong orang lagi ya. Betapa baiknya. Kalau begitu, tunggu Mama dengan Patu, Kakak dan Mama. Segera menyusul ke sana. Ya, ya. Nakal, mulai sekarang tidak boleh. Sembarangan mengaku papi, mengerti? Tapi Mama, analisis data besar AI-ku. Dia memang papi kami. Pasti tidak salah. Kakak, kamu dan Mama pergi kemana? Aku dan Mama mau ke rumah sakit. Kalian cepat datang berkumpul. Aku kirim alamatnya padamu. Baik. nenek-nenek sudah bangun? Masih ada yang sakit? Nak,
Kamu yang menyelamatkanku? Kalau begitu, kamu penyelamatku. Siapa namamu? Namaku Meng Meng. Meng Meng ya. Mau ikut nenek pulang ke rumah? Nenek akan memberimu rumah besar. Di istana yang indah, kamu menjadi putri tercantik. Nenek aku punya rumah sendiri, jadi aku tidak bisa ikut denganmu. Meng Meng, Mami, Kak, ini nenek yang kuselamatkan. Tapi, sepertinya otaknya agak bermasalah. Dia memaksaku ikut pulang ke rumahnya. Halo nenek, namaku Huhu. Aduh, anak ini wajahnya persis seperti King Jo waktu kecil. Ini pasti cicitku. Ini pasti istri cucuku. nenek permisi, keluarga nenek. Aduh, menantu. Kamu cantik sekali. Segar banget. Anak ini wajahnya seperti cucuku waktu kecil. Persis seperti dari cetakan yang sama. Bagus sekali. Akhirnya, aku punya cicit laki-laki dan cicit perempuan. Bagus sekali. Nenek, aku bukan istri cucumu. Mereka juga bukan cicitmu. Salah orang, nenek. Tidak mungkin. Menantu, ini mas kawinnya. 1,8 miliar. Kalau kurang, aku tambah lagi. 1,8 miliar. Ambil. Aku langsung telepon. Bilang ke cucuku. Suruh dia datang untuk menikah denganmu. Nenek, bukan begitu. Memang begitu. Bukan begitu. Begitulah. Bukan begitu. Aduh, aku mengerti. Pasti karena cucu bandel itu menyakiti hatimu. Aku langsung telepon. Suruh dia datang. Salah paham ini makin besar. Setelah cucunya datang, aku harus menjelaskan semuanya. Halo, nenek. Cucu nakal. Cepat ke sini. Aku menemukan istrimu dan cicit laki-lakiku dan cicit perempuanku. Aku segera datang. Dasar bocah nakal. Kamu sengaja bikin aku marah. Dasar brengsek. Itu nggak bisa. Cucumu cuma satu. Nenek, siapa yang bikin kamu marah? Nenek, nenek. Sampai marah segini, aku akan menghabisinya. Kamu masih berani tanya? Justru kamu, istrimu dan semua anak kau sembunyikan di luar. Tidak mengizinkanku bertemu. Apa kamu anggap aku pikun? Bikin kamu malu? Nggak mungkin, nenek. Aku sudah menemukan wanita yang diduga melahirkan anakku. Mana mungkin? Masih ada yang lain? Pasti penipu. Menurutku, yang menipuku kamu. Kalau begitu, wajah anak-anak itu persis seperti kamu waktu kecil. Masih berani nggak ngaku? Terus, orang yang kamu maksud di mana? Dia pergi bayar untukku. Bentar lagi balik. Aku peringatkan kamu. Kamu harus baik ke mereka. Kalau enggak, semua hartaku akan kuberikan semuanya ke mereka. Kamu nggak dapat apa-apa. Penipu wanita itu. Tipu dayanya canggih banget. Nenek, kita juga bisa punya cicit. Yang kita mau cuma anak itu. Kalau soal wanita itu, lupakan saja. Kamu? Itu Papa. Aduh, gawat. Kok dia? Aku sudah tahu. Dia pasti akan jadikan Jiang Shuxin sebagai ibu tiri anakku. Enggak bisa. Aku harus kabur. Papa Mama mau kabur. Papa dan Mama mau kabur. Cepat-cepat. Aduh, menantu. Kamu jangan kabur. Kamu? Pak Fu. Kebetulan sekali. Ketemu lagi. Huhu, kamu tidak apa-apa? Pak Fu. Begini, anakku menyelamatkan nenekmu. Biaya pengobatannya sudah lunas. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu. Aduh, kamu tidak boleh pergi. Ikut aku ke rumah Fu. Aku jamin, kedua anak ini harus kembali ke keluarga besarnya. Nenek Fu. Meng Meng dan Huhu ini bukan cicit Anda. Anda salah orang. Dokter Jiang. Kedua anak ini sangat mirip denganku. Aku rasa kamu harus tinggal untuk menjelaskan semuanya. Pak Fu, tolong pahami, aku hanya dokter yang kamu sewa. Aku sungguh tidak punya kewajiban untuk bermain-main denganmu. Lepaskan. Dokter Jiang, penyakit nenek harus diobati. Tapi, apakah mereka anakku, juga harus dipastikan. Pak Fu,
Aku tidak pernah berhubungan denganmu. Bagaimana bisa aku punya dua anak ini? Kamu seperti gila ingin punya anak. Kedua anak ini punya ayah. Namanya Gumuyuan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa mengeceknya. Jadi, tolong lepaskan. Lepaskan. Pak Fu, hasil tes DNA sudah keluar. Apa? Tes DNA? Dua anak ini memang anakku. Apalagi yang mau kamu bilang? Dia ternyata diam-diam membuat laporan tes DNA. Pria ini sama liciknya dengan Jiang Susin. Direktur Fu, Huhu dan Meng Meng ini adalah anak-anakku dengan suamiku. Laporan tes ini ada masalah. Jiang Yumian. Laporan tes dari rumah sakit terpercaya ini tidak mungkin salah. Kamu bikin aku sakit. Papa jahat, begitu ketemu langsung jahatin Mama. Aku tidak suka kamu. Papa, jangan pukul Mama. Mama menghidupi kami sendirian. Sangat berat. Saat paling susah, dia bahkan mau jual ginjal untuk menghidupi kami. Dasar bocah, berani-beraninya, kau jahatin istri cucuku, pesan leluhur keluarga. Kami yang pertama, yaitu, harus baik pada istri. Cepat nikahi Mian-Mian, kalau tidak, aku putus hubungan denganmu. Nenek, aku hanya ingin mencari tahu sebenarnya anak-anak ini anak siapa. Dasar kurang ajar, kamu cuma mau menikahi Jiang Shuxin, wanita jahat itu. Aku bilang sama kamu, selama aku masih ada, dia jangan harap bisa menginjakkan kaki di rumah Fu. Dia tak akan pernah menjejakkan kaki di rumah keluarga Fu. Nenek. Nenek, bicaranya pelan-pelan. Jangan pegang aku. Aku tidak punya keturunan durhaka sepertimu. Aduh, Mama, perutku sakit sekali. Bagus sekali. Meng Meng, tahan sebentar ya. Mama antar kamu ke toilet. Nenek, kami pamit dulu. Nantu, tunggu aku. Aku ikut. Nenek mau kemana? Awasi dia baik-baik. Nenek, silakan kembali ke ruang rawat untuk istirahat. Pelan-pelan. Kamu. Sudah. Di mana Jiang Yumian dan kedua anaknya? Masih di toilet. Lama sekali masih di toilet. Kamu, masuk dan lihat. Aku? Masa aku? Toilet wanita? Toilet pria. Masuk. Pak Fu, ada masalah. Di toilet tidak ada siapa-siapa. Wanita sialan ini. Dia kabur lagi membawa anak-anakku. Begitu aku menangkapnya, pasti tidak akan kuampuni. Dasar mesum. Kalian berdua, dasar kampungan, belum pernah lihat hormon pria yang berlebihan pada wanita? Iya. Permisi. Dasar mesum. Sayang, ayah kalian akan menikah dengan Jiang Shuxin, wanita jahat itu. Jika dia tahu kalian ada, dia pasti akan menyiksamu. Jadi jangan sembarangan mengakui ayah, dan jangan biarkan dia tahu bahwa ada anak lain di rumah. Mengerti? Ayah jahat. Padahal aku dan kakak masih ingin membantunya mengejar Mama. Meng Meng tidak mau ayah jahat lagi. Mama tenang saja, aku juga tidak akan bicara sembarangan. Ayo pergi. Aduh. Semua gara-gara Jiang Yumian si manis itu. Mengacaukan acara pertunanganku, kalau bertemu dia lagi. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Dulu saja aku bisa membunuh ibunya. Sekarang juga bisa membunuh dia dan anak haram itu. Aduh, maaf. Kamu? Dasar jalang. Benar-benar sial. Ternyata di sini ketemu kamu. Mami,
Tante jelek ini ngomong kotor. Meng, kita nggak usah tiru dia. Enggak tahu sopan santun. Wah, ini dari mana anak haram kecil? Ini kan Kingzo hadiah ulang tahun untukku. Nilainya ratusan ribu, hari ini kamu merusaknya. Awas, kusuruh Kingzo buat kalian bertiga ke luar negeri untuk bayar utang. Percaya nggak, aku telepon. Fu Qingzhou langsung putuskan pertunangan denganmu. Kamu kira kamu siapa? Jangan kira Kingzo membelamu di pesta terus kamu berhayal sangka dia suka sama kamu. Jiang Yumian, yang disukai Kingzo itu aku. Dan dia juga nggak akan mengurus anak orang lain. Dasar anak dari perempuan simpanan. Berani-beraninya kau memaki anakku? Mak. Dasar jalang kecil. Berani-beraninya kau pukul anakku. Aku nggak akan biarkan kamu ganggu Mama. Tante tua berani ganggu mamiku? Dasar anak setan. Masih berani, kali ini nggak akan kuampuni. Mampus. Kingzo, Papa, dua tante jahat itu mukul Mami dan kakak. Kamu harus bela Mami. Papa, kesempatanmu jadi pahlawan datang. Semangat ya! diam kalian berdua. Kingzo, bagaimana bisa kau biarkan mereka berdua? Anak-anak haram memanggilmu papa? Jiang Shuxin 5 tahun lalu di hotel wanita pada malam itu, apakah itu kamu? Tentu saja aku. Kingzo, jangan dengarkan dia Jiang Yumian ngawur. Aku rasa dia penuh kebohongan. Dia ingin merusak hubungan kita. Lalu kenapa tes DNA hasilnya menunjukkan Huhu adalah anakku? Dan lagi, di mana giok yang kuberikan padamu malam itu? Pada Huhu. Ternyata bocah manis ini benar-benar anak Kingzo. Kingzo, aku tidak tahu. Kingzo perempuan murahan ini selalu iri pada Shuxin. Kita tahu kamu tunangannya dan kamu punya kuasa dan pengaruh. Menyuap orang memalsukan hasil tes DNA. Ingin menempel padamu, biar kamu bantu besarkan anaknya. Benar, Kingzo perempuan murahan ini, dia dokter pasti dia pakai koneksi memalsukan laporan DNA. Giok itu pasti juga dia curi. Tes DNA itu aku yang perintahkan. Tidak mungkin salah Jiang Yumian wanita pada malam itu 5 tahun lalu, apakah benar kamu? Pikir baik-baik sebelum menjawab. Berani sekali, rakyat kurang ajar Jiang Yumian. Wanita pada malam itu 5 tahun lalu, apakah benar kamu? Pikir dulu sebelum jawab. Bukan. Bukan. Masih berani bohong. Penggal. Jangan-jangan. Tuan, saya tidak bersalah. Aku tidak bersalah. Pak Fu, aku mengaku. Aku mengaku semuanya, dulu aku masih bodoh. Setelah ibuku meninggal, aku diusir dari rumah, hidup sebatang kara, tanpa siapa-siapa. Melihat orang lain punya keluarga hangat, aku juga ingin merasakan bagaimana rasanya menjadi ibu. Jadi, ketika kau pergi ke hotel dengan Jiang Shuxin, setelah kalian berhubungan, aku diam-diam masuk ke hotel kalian, mencuri genmu. Itulah mengapa lahirlah Huhu. Jadi liontin giok itu, juga kucuri saat itu. Kenapa si imut ini? Kenapa tiba-tiba membelaku? Sudahlah, abaikan saja. Yang penting akali Kingzo dulu. Bilang saja, setelah aku bangun hari itu, aku melihat seseorang yang keluar dengan sembunyi-sembunyi. Ternyata itu kamu. Dasar pencuri gen. Apa kalian tidak merasa kebohongan yang kalian karang ini sangat konyol? Kalian menganggapku bodoh? Pak Fu, yang kukatakan semuanya benar. Aku bersumpah. Kingzo yang dia bilang itu benar. Jiang Yumian ini, dulu kehidupan pribadinya kacau. Kabur sama laki-laki lain. Sekarang balik lagi, bawa 2 anak manis. Kingzo, kamu jangan sekali-kali jadi ayah untuk 2 anak haram itu. Berani kau menghina anak-anakku? Memangnya kenapa kalau aku hina mereka? Jiang Yumian, kamu sudah tidur dengan berapa laki-laki? Apa kamu nggak sadar? Benar, Kingzo. Jangan sampai kamu tertipu oleh perempuan murahan ini. Jiang Yumian. Aku tanya kamu untuk terakhir kalinya. Huhu sebenarnya dari mana? Lagi, Meng sebenarnya anakku atau bukan? Papa. Enggak. Jangan sampai Fu Qingzhou tahu, Meng dan beberapa anak lainnya adalah anak-anaknya. Pak Fu,
Huhu itu hasil inseminasi buatan. Itu nggak bisa dipalsukan. Sedangkan Meng Meng itu anakku dengan suamiku. Itu juga nggak bisa dipalsukan. Kalau memang Huhu itu anak King Zhou seharusnya tidak dibiarkan di luar. Lebih baik cepat dibawa pulang. Biarkan Shuxin yang membesarkannya. Supaya nggak jatuh ke tangan perempuan macam ini. Nanti diajari hal buruk. Betul, King Zhou. Mama aku benar. Kalau memang Huhu itu anakmu lebih baik biar aku yang membesarkannya. Aku janji. Aku pasti menganggapnya sebagai anak sendiri. Jiang Yumian. Kembalikan anak itu. Jiang Yumian, kembalikan anak itu. Aku tidak akan membiarkan anak keluarga Fu terlantar di luar. Aku tidak mengizinkan kalian merebut anakku. Aduh, Lepaskan Huhu. lepaskan kakakku. Lepaskan kakakku. Meng Meng. Meng Meng, kamu tidak apa-apa? Mami, dia yang mendorongku. Jelas kamu jatuh sendiri. Jangan salahkan aku. Ya, jangan coba-coba memfitnah ibuku. Berani kamu menggigitku. Dasar bocah kurang ajar. King Zhou, Huhu yang menggigitku duluan. Lihat tanganku ini. Huhu itu anakku. Coba saja kau berani menyentuhnya. Bu, King Zhou, kok kamu bisa gitu sih? Ibuku juga bermaksud baik, mau bawa Huhu balik ke keluarga Fu. Kok kamu bisa begitu padaku? Anakku aku sendiri yang urus. Nggak usah kalian ikut campur. Pergi. King Zhou, Kamu juga pergi. Pak Fu, tenang. Kamu juga pergi. Kamu nggak usah pergi. Usir mereka berdua. Siap. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Dik, lututmu luka. Pak Fu, tolong jaga tunanganmu. Dan ibunya. Jangan ganggu ketenangan aku dan anak ini. Kalau nggak, aku nggak segan-segan. Mereka tadi bertindak sendiri. Anaknya luka. Perban dulu lukanya. Mami, kakak, kami datang. Mami mana? Kakak mana? Sing-sing mana? Sing-sing juga nyasar. Sayang, ini akan sedikit sakit ya. Jangan takut, ada mama di sini. Tahan sebentar ya. Jika Jiang Yumian adalah ibu dari anakku, dan juga wanita malam itu akan menjadi hasil terbaik. Ini hanya luka ringan, bersihkan saja. Hati-hati jangan kena air. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Aku keluar sebentar untuk menerima telepon. Selidiki semua informasi tentang Jiang Yumian. Dan juga wanita malam itu 5 tahun lalu. Apakah dia benar-benar Jiang Shuxin? Hei, Long Long, ada apa? Mama, aku dan adik-adik sudah sampai di rumah sakit. Kok enggak ketemu kalian? Apa? Kok kalian ke rumah sakit? Kata kakak, Mama lagi kesusahan, butuh bantuan. Kami ke hotel dulu, enggak ketemu kalian. Kakak lalu suruh kami ke rumah sakit, tetap enggak ketemu. Jangan main-main. Cepat pulang. Sebentar lagi aku antar Meng Meng dan Huhu pulang. Apa dia tadi dengar semuanya? Kok kamu nguping omonganku, sih? Aku cuma kebetulan keluar. Untung dia nggak dengar. Kalau nggak, Long Long dan yang lain juga pasti ketahuan. Anu, Pak Fu, aku antar Meng Meng dan Huhu pulang dulu. Meng Meng terluka. Aku antar kalian pulang. Pak Fu, jangan repot-repot. Kami naik taksi saja. Tidak repot. Kamu begitu keras mencegahku ke rumahmu. Jangan-jangan kamu masih menyembunyikan anak yang lain. Masa sih? Syukurlah. Ayo. Pak Fu. Suamiku ada di rumah. Mungkin kurang pas. Bawa laki-laki lain pulang. Aku akan menjelaskan ke suamimu.
Aku nggak ada hubungan apapun denganmu. Ayo. Ya ampun. Long Long, Dudu, Bei Bei, Sing Sing, kalian jangan sampai ada di rumah. Long Long, Bos Fu sedang cari masalah sama kita. Kamu dan adik-adik jangan sampai pulang. Lagi ngapain diam-diam? Nggak ngapa-ngapain. Gu Muyuan, cepat ke rumahku. Bapaknya anak-anak mau ke rumah, mau rebut anak-anak dariku. Lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Perasaan ini familiar banget. Maaf, Pak Fu. Tadi di depan ada anjing liar. Anggap saja dicium anjing. Hei, Jiang Yumian. Aku belum jijik sama kamu. Kamu jijik sama aku? Pak Fu, kamu sudah punya tunangan, aku punya suami. Jaga sikap. Fokus nyetir. Gaji bulan ini dipotong 10 juta. Siap. Nyawa karyawan juga nyawa. Aduh. Gu Muyuan ini gagal di saat genting. Aduh, nggak bisa. Jangan sampai Fu Qingzhou masuk rumahku. Aduh. Pak Fu, maaf banget kunci rumah kami sepertinya rusak. Mami, Capek kan? Kalau capek, jangan banyak bicara. Nggak apa-apa, aku bisa panggil tukang kunci. Pak Fu, kalau sudah sampai rumah, sebaiknya Bapak pulang saja. Aku sudah menyelamatkan anakmu. Masuk minum air dulu. Nggak berlebihan kan? Aduh, Pak Fu maaf banget, mending Bapak pulang saja minum di rumah. Mami, lagi ngapain? Ini baru rumah kami. Kamu maminya? Enggak lah. Tapi, kamu mau jemput kami pulang? Aduh, satu anak lagi kebongkar. Aduh, gawat, satu anak lagi ketahuan. Sing Sing, jangan teriak sembarangan. Tapi dia mirip sekali dengan Papa. Kamu harus kasih penjelasan, kan? Dia anakku dan suamiku, namanya Sing Sing. Panggil Om. Om, Dasar perempuan. Mulutmu tidak pernah jujur. Ayo pergi. Sing Sing, Huhu, Meng Meng. Kalian bertiga main di kamar dulu, ya? Aku mau bicara dengan Mama. Pelan-pelan, jangan jatuh. Jiang Yumian. Sing Sing dan Huhu sangat mirip denganku. Kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan? Pak Fu, hanya Huhu anakmu. Sing Sing dan Meng Meng mereka anakku dengan suamiku. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa telepon dia untuk pulang. Tidak usah panggil suamimu. Aku akan menyuruh orang melakukan tes DNA. Jika Sing Sing, Huhu, dan Meng Meng adalah anak-anakku, aku beri kamu 3 miliar. Aku bawa mereka kembali ke keluarga Fu. Mimpi. Anak-anak itu milikku. Tak ada yang bisa merebut mereka. Merebut mereka dariku? Kau pikir bisa? Grup Fu punya ratusan pengacara hebat. Memang aku tak bisa melawanmu. Tapi apa hakmu untuk merebut mereka dariku? 5 tahun ini. Aku yang susah payah merawat mereka. Kalau kamu, apa yang sudah kamu lakukan? Jiang Yumian, kalau bukan karena kau diam-diam punya anak, dan menyembunyikannya selama 5 tahun penuh, 5 tahun ini mana mungkin aku tidak menjalankan tanggung jawab sebagai ayah. Jiang Yumian, semua ini karena ulahmu. Singkatnya 3 hari lagi aku akan membawa Sing Sing, Huhu, dan Meng Meng kembali ke keluarga Fu. Jangan ada yang berani merebut mereka dariku.
Terutama, membiarkan Jiang Shuxin menjadi ibu tiri mereka. Aku hanya punya tanggung jawab pada Jiang Shuxin. Kalau kau tidak ingin dia mengurus anak-anak, aku tidak akan membiarkannya ikut campur. Kalau begitu kau juga tidak akan bisa membawa mereka pergi. Itu bukan hakmu untuk memutuskan. Pak Fu. Suruh orang awasi wanita ini, jangan sampai dia kabur. Baik. Oh ya. Segera ubah kamar di rumah menjadi kamar anak. Lalu belikan mainan termahal dan gaun terindah, kirim semuanya ke sini. Siap. Aku tidak percaya. Dengan bujuk rayu dan hadiahku, anak-anak tidak mau mengakui aku sebagai ayah. Bagaimana ini? Sekaligus ketahuan 3 anak. Mami, kau tidak apa-apa? Mami tidak apa-apa. Selain itu, Pak Fu bukan dadi kalian, jangan sembarangan panggil orang dadi, mengerti? Mengerti, Mami. Untung masih ada 3 anakku. Kalau tidak, sudah diambil oleh Fu Qingzhou, pria brengsek itu. Nenek, kenapa nggak dirawat di rumah sakit? Kok malah pulang ke rumah? Aku nggak sakit. Di mana cicitku dan istri cucuku? Nenek, tenang, Nek. Aku sudah antar mereka pulang dengan selamat, tapi aku nemu sesuatu. Sepertinya Jiang Yungian melahirkan kembar 3, Xing Xing, Hu Hu, dan Meng Meng usianya hampir sama. Sepertinya mereka semua anakku. Ternyata masih ada satu lagi. Haha, cucuku yang baik. Kamu hebat sekali. Terus, kenapa nggak bawa mereka pulang? Hah? Jiang Yumian nggak mau. Xiaohe, coba jelaskan apa yang terjadi. Nyonya Fu. Direktur Fu bilang mau kasih Nona Jiang 3 miliar, lalu, bawa 3 anak itu ke keluarga Fu, hasilnya malah diusir Nona Jiang. Dasar. Bodohnya kamu. 3 miliar mana cukup? Apa keluarga Fu udah semiskin gini? 3 miliar aja nggak cukup? Ini 30 miliar. Ambil. Pastikan bawa ibu dan anaknya pulang. Nenek, Jiang Yumian orangnya bermasalah. Lihat, selama ini dia sengaja nyembunyiin anak-anaknya. Kalau orang macam dia masuk keluarga Fu, bakal ganggu masa depan anak-anak. Dasar bocah. Dasar bocah. Dia sendirian membesarkan 3 anak. Apa gampang? Kalau dia emang orangnya buruk, harusnya dia udah dihormati karena punya anak. Dan nempel terus ke kamu. Benar-benar. Kayaknya ada benarnya juga. Aduh. Lagi? Bener juga. Garam yang kumakan lebih banyak daripada nasi yang kamu makan. Soal menilai orang, aku lebih tepat dari kamu. Berani meragukanku? Hari ini kubuat kamu merasakan arti, tetap tangguh meski tua. Aduh, Nenek, lihat, aku masih ada kerjaan, kan? Kamu lihat nggak? Kamu pukul dia kuat kok. Temani Nenek latihan sebentar ya. Aku pergi dulu ya, Nek, pelan-pelan. Direktur Fu, tunggu aku. Jangan. Dasar bocah. Kamu pikir aku cuma andelin kamu? Aku sendiri juga bisa beresin ibu dan anaknya. Ayah jahat yang berani ganggu ibuku dan adik perempuanku. Aku bakal kasih pelajaran ke kamu. Nak, kamu cari siapa? Aku mau ketemu Fu Qingzhou. Nak, untuk bertemu direktur utama kami, harus buat janji dulu. Kamu pulang dan bilang ke Fu Qingzhou, suruh dia cepat minta maaf sama mamaku. Kalau tidak, aku akan buat dia menanggung akibatnya. Cepat minta maaf sama mamaku. Kalau tidak, aku bisa bikin dia bayar. Nak, kamu imut banget. Kamu meremehkan aku? Aduh, ketahuan. Tunggu sebentar, kalian bakal memohon biar aku masuk. Dasar anak aneh.
ini diretas. Mana mungkin, grup Fu kita adalah perusahaan top 10 dunia, memiliki sistem pertahanan terkuat. Mana ada hacker yang bisa menyerang kita? Ini memang serangan hacker. Gawat, kalau transaksi berhenti, rugi besar. Gawat, gawat, Pak Fu. Jaringan perusahaan diretas, sekarang sistemnya lumpuh. Semua transaksi tidak bisa diproses, rugi besar. Segera suruh IT untuk cek. Lawan kita terlalu hebat, benar-benar tidak bisa dihadang. Virus macam ini belum pernah ada di pasaran. Kita sudah rugi 10 miliar. Kalau tidak segera pulih, mungkin seluruh departemen IT kita semua bakal kena. Masa sih, sistem perusahaan kita benar-benar diretas? Jaringan seluruh perusahaan lumpuh total. Hanya dalam 10 menit, sudah rugi ratusan juta. Pak Fu, jaringan perusahaan lumpuh. Bisa jadi ulah seseorang di lobi. Tapi dia, Suruh satpam bawa orang itu ke atas. baik. Jadi kamu, yang bobol jaringan perusahaan kami. Ternyata ini papa nyebelin. Nggak bisa. Nggak boleh lihat dia dari bawah. Auranya kurang. Iya, aku. Kenapa meremehkan anak kecil? Anak ini familiar banget. Mirip sama Huhu. Nak, siapa nama orang tuamu? Jangan so akrab sama aku. Aku kesini buat memperingatkanmu. Jangan ganggu Mami. Kalau kamu berani merebut kami dari Mami, aku bakal bikin perusahaanmu bangkrut total. Anak ini sombong banget. Sama persis dengan Bapak. Aku jauh lebih ganteng dari dia. Mamimu itu Jiang Yumian. Bukan. Pak Direktur, kerugian sudah mencapai 20 miliar. Loh, Nak, aku nggak akan ganggu mamimu lagi, dan nggak akan merebut kalian dari dia. Jangan macam-macam, ya. Pak Fu gila ya? Ternyata dia beneran percaya omongan anak kecil. Untung kamu sadar diri. Beres. Pak Fu, ternyata beneran normal lagi. Gimana, percaya kan? Percaya, Nak, rumahmu di mana? Aku suruh orang antar kamu pulang. Nggak usah. Ingat baik-baik. Jangan ingkar janji. Kalau tidak, lain kali aku bikin perusahaanmu bangkrut. Siapkan mobil. Ikuti bocah itu. Baik, Kepala pelayan perkara yang kusuruh. Kamu selidiki. Bagaimana hasilnya? Semuanya sudah jelas Nona Jiang di dalam, dan luar negeri tidak ada catatan pernikahan. Baiklah. Kalau begitu, temani aku pergi ke rumah istri cucuku. Nyonya kita berdua pergi tangan kosong. Istri cucuku itu orang yang punya harga diri mas kawin kecil itu tidak dianggapnya. Tapi, Jangan khawatir. Kalau aku yang turun tangan, satu orang bisa mengalahkan dua. Bukan, 3. Aku pasti bisa membuat mereka pulang ke rumah. Ayo. Hei, Nenek Fu. Kamu kok di sini? Aduh, istri cucuku sayang. Kamu harus membelaku. King Zhou si bocah kurang ajar tidak berbakti. Dia bilang aku pikun. Dia juga bilang aku cerewet. Dia maksa mau mengirimku ke panti jompo. Katanya pengasuh di sana memukul orang tua. Pukulannya keras sekali. Kenapa dia bisa begitu? Itu keterlaluan. Benar, keterlaluan. Kamu bilang aku ini nenek kandungnya. Kalau dia tidak mau urus aku, siapa lagi yang mau? Nenek Fu, apa kamu masih punya keluarga lain? Aku bisa bantu menghubungkanmu. Sudah tidak ada keluarga Fu kami 10 generasi, hanya satu penerus. Sekarang tinggal King Zhou, satu-satunya cucu laki-laki. Dan istri cucu kamu, satu-satunya.
Istri cucuku, kasihanilah aku. Coba lihat, apa kau bisa menampungku tinggal sementara waktu? Hei, ya ampun, hidupku sungguh sengsara. Aku punya cucu durhaka sebelum masuk panti jompo. Aku ingin melihat anak-anak itu. Itu pun tidak bisa. Sudahlah, sudahlah. Mending aku mati. Nenek Fu, jangan begitu, jangan begitu. Menantu, aku juga tidak ingin mempersulitmu. Aku hanya ingin melihat anak-anak itu dan menikmati waktu bersama mereka, kebahagiaan keluarga. Nenek Fu, bukan aku tidak mau mengabulkan permintaanmu, hanya saja, kalau nenek masuk semua anak-anak akan ketahuan. Menantu, berarti kamu setuju? Aku masuk. Nenek Fu. Anak-anak semuanya keluar bermain. Mereka tidak di rumah. Menantu aku sudah hampir 80 tahun. Menghabiskan waktu dengan anak-anak. Masih bisa berapa lama lagi? Kumohon, biarkan aku masuk melihat anak-anak. Nenek Fu, jangan begitu dong. Aduh. Nenek Fu. Ayo. Halo, anak-anak. Halo, Nenek Buyut. 1, 2, 3, 4, 5, menantu. Apakah mereka semua anak King Zhou? Aduh, untung Longlong tidak ada. Kalau tidak, semuanya akan ketahuan. Bukan begitu, Nenek Fu, hanya Huhu yang anak Pak Fu, yang lainnya anakku dan suamiku. Jangan bohong padaku. Kamu memang belum menikah. Aku sudah suruh orang selidiki status pernikahanmu di dalam negeri. Nenek Fu, aku menikah di luar negeri. Luar negeri? Luar negeri juga sudah kuperiksa. Memang, yang tua lebih berpengalaman. Sepertinya nggak bisa disembunyikan dari nenek. Cucu, anak-anak ini, wajahnya seperti King Zhou waktu kecil persis sama. Aku tahu, bocah nakal itu pasti sudah menyakiti hatimu. Sampai kamu bawa anak-anak, nggak mau ngakuin kami. Yah, capek ya kamu. Tapi tenang aja. Nanti aku akan bantu membesarkan anak-anak ini. Musuh dari musuhku adalah teman. Karena Fu Qingzhou tidak berbakti pada nenek. Aku bisa menariknya ke pihakku. Nenek Fu sifat Pak Fu nenek yang paling tahu. Kalau dia tahu anak-anak ini ada pasti akan merebut mereka kembali. Dia sebentar lagi akan menikah dengan Jiang Suxin. Aku tidak mungkin membiarkan dia jadi ibu tiri anak-anakku yang menyiksa anak-anakku. Jadi, aku mohon padamu. Jangan ceritakan soal anak-anak sama Fu Qingzhou. Cucuku, tenanglah. Aku di pihakmu. Soal anak-anak aku, bersumpah. Akan merahasiakannya. Kalau begitu. Sudah disepakati. Yeay. Mami, ada yang gosong? Waduh, daging kecapku. Halo, Nenek. King Zhou, cepat datang ke rumah istrimu. Ada kejutan besar. Tidak usah, Nek. Aku sudah di bawah. Aku pulang. 6. Bukannya 5? Nenek Buyut, dia kakak keduaku. Namanya Longlong. Kalian kembar 6. Kau nenek buyutku. Betul. Sini. Nenek Buyut mau kasih angpau untuk kalian. Wow. Suka? Terima kasih Nenek Buyut. Terima kasih ke Nenek Buyut. Terima kasih Nenek Buyut. Terima kasih Nenek Buyut. Habis. Benar-benar habis. Semua ketahuan. Lepaskan. Ini rumahku. Masuk tanpa izin itu melanggar hukum. Jiang Yumian, kau sangat takut aku masuk. Jangan-jangan kau masih menyembunyikan anak-anak lain, kan? Tidak, hanya Sanbao. Kau pikir aku akan percaya? Hanya Sanbao. Jangan banyak curiga. Kalau begitu, biarkan aku masuk untuk melihat-lihat.
Jangan pura-pura baik. Kalau begitu, sepertinya kamu masih butuh kebaikan hatiku, kan? Celaka, celaka. Aneh, kok nggak ada orang? Masa nggak ada orang? Kita ini orang kan? Gawat, gawat, sekarang kita semua ketahuan. Jiang Yumian, aku tahu kamu di rumah buka pintu. SSD. Cepat kembali ke kamar, jangan bersuara, jangan keluar. Kalau tidak, Mama marah, cepatlah. Ayo, ayo. Untunglah Liu Bao sudah kusembunyikan lebih dulu Nenek Fu, di pihakku pasti akan membantuku menutupinya. Yang mana? Nenek-nenek barusan ditelepon. Apa kejutan besarnya? Astaga. Nenek Fu ini, ternyata dia menelepon Fu Qingzhou diam-diam menyampaikan kabar. King Zhou. Dengar. Sekarang semuanya berantakan. King Zhou, aku mau bilang. Nenek, lanjutkan. King Zhou, begini. Aku mau bilang apa tadi? Tanya nenek sendiri. Aduh, kenapa aku lupa? Nenek, jangan-jangan pikun. Kumat lagi? Syukurlah. Pak Fu, sepertinya nenek sakit ya. Cukup bahaya. Bagaimana kalau begini, cepat bawa ke rumah sakit untuk dirawat. Zhao, bawa nenek ke rumah sakit. Baik. Nanti dipikir lagi, Nek. Kok kamu masih di rumahku? Jiang Yumian. Kenapa kamu nggak bilang sama aku, 4 anak? Astaga. Kok dia tahu ada satu lagi? Apa maksudmu 4 anak? Kayaknya kamu gila. 4 anak barusan masuk ke grup Fu. Ngehack sistemnya. Bikin aku rugi hampir 10 miliar. Kamu masih ngotot. Pantasan tadi Longlong tidak kelihatan. Ternyata dia pergi melawan pria ini. Longlongku hebat. Pak Fu, jangan bercanda. Grup Fu kalian banyak orang hebat. Mustahil. Ditipu oleh anak kecil. Itu anak kandungku. Anakku nipu aku rela. Ayo cepat, panggil ke-4 anak itu keluar. Aku bawa mereka pulang. Apa hakku memberikan mereka padamu? Selain Huhu, 3 anak yang lain, semuanya aku lahirkan bersama suamiku. Jiang Yumian, Huhu, Xing Xing, Meng Meng, semuanya anakku. Longlong, Huhu, Xing Xing, wajah mereka persis sama. Apa lagi yang bisa kamu katakan? Pria ini benar-benar licik. Ternyata dia diam-diam melakukan tes DNA. Terus kenapa? Mereka kulahirkan dan kubesarkan. Atas dasar apa kamu membawa mereka pergi? Karena aku ayah kandung mereka. Aku punya hak dan kewajiban membesarkan mereka, dan lagi. Suamimu itu juga menipuku, kan? Kenapa mau berperkara denganku untuk memperebutkan anak? Kamu yakin sebagai ibu tunggal? Sanggup melawan grup Fu, yang punya ratusan pengacara papan atas? Fu Qingzhou, jangan keterlaluan. Mereka sudah sebesar ini, kamu tidak pernah membesarkan mereka sehari pun. Mereka kubesarkan dengan susah payah, sampai besar. Aku terlalu menekannya. Bukan. Wanita ini yang penuh kebohongan. Itu juga karena kamu yang berbohong lebih dulu, dan menyembunyikan anak-anak. Seandainya aku tahu mereka ada, aku pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Kamu, kalau benar-benar mau ke pengadilan, Bei Bei dan Dodo, pasti tidak akan bisa disembunyikan lagi. Sudahlah, sudahlah. Biarkan Huhu dan anak-anak yang lain tinggal di rumah pria menyebalkan itu 2 hari dulu, lalu kita putuskan. Baiklah. Kalau begitu biarkan mereka ke rumahmu, tinggal 2 hari saja. Tunggu di bawah sana, aku akan membereskan barang-barangmu dan membawanya ke bawah. Jiang Yumian, jangan coba-coba main tipu. Mami. Longlong, Huhu, Xing Xing, Meng Meng. Kalian untuk sementara tinggal di rumah keluarga Fu 2 hari ya. Tenang, Mami sebentar lagi bisa menjemput kalian pulang.
Tentang identitas Dodo dan Bebe, kalian tidak boleh memberitahu Fu Qingzhou sedikit pun. Kalian dengar? Kami dengar. Tenang, kami akan menjaga Mami dengan baik. Ini untuk Meng Meng. Hehe, makasih nenek. Ini untuk Huhu. Makasih, Nenek. Ini untuk Long Long. Makasih, Nenek. Nenek, aku mau. Ini buat kamu. Makasih, Nenek. Kalian ngapain? Huhu, Long Long Sing Sing, Meng Meng pasti mereka nggak bahagia di keluarga Fu. Meng Meng ini, setiap hari butuh aku, harus diceritain dongeng biar bisa tidur. Sing Sing ini juga pilih-pilih makanan. Aduh. Terus Jiang Shuxin ini. Jangan-jangan dia nyiksa mereka? Dasar anak liar, berani lawan aku patahin kaki kalian. Aduh. Berhenti. Nggak bisa, aku harus telepon mereka. Sayang, kalian gimana? Gak apa-apa, Mami. Kami senang banget. Dasar kapitalis, cepat banget memikat hati anak-anak. Nggak bisa, aku harus jemput mereka. Besok aku pergi. Nona Jiang, Tuan Fu membawa pulang 4 anak. Katanya mereka tuan muda dan nona keluarga Fu. Apa? Ternyata dia melahirkan 4 anak. Apa dia babi betina? Subur banget. Jaga di sini. Aku segera datang. Baik. Nenek. Dasar perempuan jalang. Tidak tahu malu. Jangan ganggu Qingzhou kami. Dia sudah punya istri dan anak. Cepat pergi. Jangan menakuti cucu-cucuku. Nenek, Qingzhou bilang dia akan menikahiku. Dia tidak akan menikahi Jiang Yumian. Jadi, sayalah calon menantu perempuan Anda yang sesungguhnya. Tenang saja, saya akan memperlakukan mereka pasti seperti memperlakukan anak kandung saya sendiri. Saya tidak akan menyakiti hati mereka sedikit pun. Pergi. Pergi. Nenek, Anda tidak akan bisa mengusir saya. Hanya Qingzhou yang bisa menyuruh saya pergi, baru saya akan pergi. Tidak tahu malu. Sayang-sayang, ini semua, Mama belikan untuk kalian. Kalian harus patuh ya, Mama akan belikan kalian lebih banyak lagi. Anak-anak sialan ini benar-benar susah diurus. Memang seperti Jiang Yumian perempuan jalang itu, sama menyebalkan. Kakak-kakak, kita harus mencari cara untuk membantu Mama, agar Papa melihat sifat asli perempuan jahat itu. Kita tidak boleh membiarkan dia berhasil. Oke. Sayang-sayang, Mama membuatkan kalian dessert. Sayang-sayang. Wanita jahat itu memang pantas. Kalian dasar anak-anak kurang ajar. Jiang Yumian tidak mendidik kalian dengan benar. Hari ini aku yang akan mengajari kalian. Kemari, kemari. Teriak saja. Pu, bibi jahat itu memukuli Meng Meng. Kamu masih berani bicara? Berhenti. Jiang Yumian, coba lihat ulah anak yang kau didik ini. Dia membuatku jadi. Kau. Bahkan anak kecil pun kau pukul. Apa kau masih manusia? Memang aku yang pukul. Kenapa? Coba pukul aku. Kau? Mau apa? Ayo. Nyonya, ada masalah. Kedua nona Jiang berkelahi. Apa? Cepat panggil Qingzhou kembali. Baik. Nek, ada apa? Di mana anak-anak? Anak-anak semua bersembunyi. Bersembunyi? Apa yang terjadi? Ini semua karena wanita jahat ini. Menyiksa cucuku tersayang.
dan memukul istri cucuku. King Zhou, lihat wajahku. Ini ulah Jiang Yumian. Aku hanya ingin dekat dengan anak-anak. Dia berbuat begini padaku. Jelas kamu yang duluan menyakiti anakku, makanya aku menghajarmu. Kamu bohong. Dari mana kau lihat aku memukul anak? Kau sendiri yang tahu siapa yang bohong. King Zhou, menurutku, kita tidak bisa lagi mempercayakan anak-anak pada Jiang Yumian, dia akan menyesatkan mereka. Mulai sekarang, biarkan aku yang membesarkan anak-anak. Aku jamin mereka akan menjadi sukses. King Zhou, meskipun aku mati, aku tidak akan menyerahkan anak-anak untuk diasuh Jiang Shuxin. Kalau begitu, mati sajalah. Kamu yang membesarkan mereka sampai jadi seperti itu. Orang sepertimu tidak pantas menjadi ibu. Cukup. Jiang Shuxin, sudah kubilang padamu, kau tidak boleh campuri urusan 4 anak itu. Aku hanya karena kejadian itu, hanya bertanggung jawab padamu. Siapa yang mengizinkanmu memukul anak-anak? King Zhou, aku tidak. Tidak. Semua yang kau lakukan, semua terekam CCTV. Kamu masih berani berbohong. King Zhou, dengarkan aku. Aku. Jiang Shuxin. Anak-anak adalah harga matiku. Keluar. Aku tidak ingin melihatmu lagi. King Zhou, sungguh aku tidak. Bawa keluar. Bawa keluar. Ya? Kalian ngapain? Jangan sentuh aku, King Zhou. Semua ini konspirasi Jiang Yumian. Sungguh, aku tidak, King Zhou. Tidak kusangka, pria keparat ini benar-benar tega. Putus hubungan total dengan Jiang Shuxin. Ternyata dia tidak seburuk yang kukira. Wanita jahat ini memang seharusnya dibuang dari dulu. King Zhou, mulai sekarang jangan bergaul dengannya. Nenek. Aku cuma karena kejadian 5 tahun lalu ingin bertanggung jawab padanya. Bukankah ini yang sejak kecil kau ajarkan padaku? Ternyata, dia hanya ingin bertanggung jawab pada wanita malam itu. Dia tidak punya perasaan pada Jiang Shuxin. Sekarang dia berani menyakiti anak-anak. Aku pasti tidak akan membiarkannya tinggal lagi. Nah, gitu dong. Yumian, maaf soal kejadian hari ini. Nenek tidak menjaga 4 anak dengan baik. Nenek, ini juga bukan salah nenek. Tapi setelah malam ini, aku ingin membawa anak-anak pulang untuk menenangkan mereka. Baiklah, hari ini anak-anak memang ketakutan. Kalau begitu, aku bawa anak-anak pulang dulu. Aku antar kalian. Tidak usah, Direktur Fu, aku bisa sendiri. Dasar bocah. Hah? Sekarang kamu tahu kan? Siapa yang sebenarnya gadis cantik yang baik hati? Kalau sekarang menyesal masih ada waktu. Jangan tunggu sampai calon istri cucuku benar-benar kecewa. Itu baru namanya memanggil langit tak menjawab, memanggil bumi tak menggubris. Aku tahu, Nenek. Nenek, aku angkat telepon dulu. Halo. Direktur Fu, hal yang Bapak minta saya selidiki sudah ketemu. 5 tahun lalu, ada seorang pegawai hotel yang melihat Nona Jiang Yumian lari keluar dari kamar Bapak dengan pakaian berantakan, bahkan memotretnya. Saya kirim ke HP Bapak. Ternyata malam itu memang wanita ini. Bahkan berbohong soal mencuri gen. Pembohong. Dasar bocah. Apa? Kamu senyum-senyum sendiri? Nenek. Tenanglah, Nenek. Aku pasti akan menikahi Jiang Yumian, bertanggung jawab pada anak-anak. Dan juga padanya. Nah, gitu dong. Makanan datang. Nanti setelah makan, Ibu akan mengantar Dodo dan Bebe untuk ikut lomba. Kalian berempat di rumah saja ya. Dengar? Bu, kami juga mau ikut. Baiklah, Ibu antar kalian. Tapi harus patuh. Jangan nakal, dengar? Iya. Ayo makan. Dodo, Bebe, kalian harus dengar kata panitia. Kami tunggu di tribun penonton ya. Tenang, Bu. Kami akan patuh. Semangat-semangat, dadah. Cepat-cepat, ayo pergi.
Masih ada waktu, sebelum lomba dimulai. Kalian berlatih di sini dulu saja. Boleh. Keluar, ini ruang latihanku. Chen Rui, beraninya kau dorong adikku. Minta maaf. Ini dari panitia, ruang latihan yang disediakan untukku. Terus kenapa kalau panitia yang atur? Lomba ini disponsori perusahaan suamiku. Anakku bebas latihan di mana saja. Kalian berdua anak tak punya ayah, keluar dari sini. Bu Chen, maaf. Saya tidak tahu ruang piano ini khusus untuk Chen Rui. Maaf, saya akan bawa mereka pergi sekarang. Jiang Beibei, saya antar ke ruang latihan lain. Dia yang duluan dorong aku baru pergi kalau dia minta maaf. Betul. Jiang Beibei. Ayah Chen Rui bukan main-main. Ayo cepat pergi. Panggil ibu. Aku dan adikku dibully. Cepat datang tolong. Bahaya, Dodo dan Beibei dalam masalah, kalian berempat pergi ke ruang tunggu dulu. Ibu sebentar lagi kembali. Kalian berdua anak haram. Kalian mau anakku minta maaf? Kalian pantas? Hah? Berhenti. Kamu siapa? Kamu siapa lagi? Berani macam-macam sama anakku? Kamu tahu siapa aku? Suamiku adalah eksekutif di perusahaan Fu. Kompetisi hari ini disponsori oleh perusahaan Fu. Eksekutif perusahaan Fu? Takut, kan? Dasar orang miskin. Cepat minta maaf pada anakku. Kalau tidak, aku akan suruh kepala stasiun mendiskualifikasi anakmu dari kompetisi. Yang harus didiskualifikasi adalah anakmu, kan? Dia yang duluan memukul anakku, dan lagi. Kalian sebagai penyelenggara. Masa kalian membiarkan mereka berlaku tidak sopan kepada peserta? Pak Chen ini memang eksekutif di perusahaan Fu. Perusahaan Fu setiap tahun menyumbang ke stasiun uang yang sangat banyak. Aku tidak berani menyinggung mereka. Ibu Beibei, sebenarnya ini masalah kecil. Kamu minta maaf saja pada Ibu Chen. Aku akan carikan Beibei studio latihan lain. Kamu bilang apa? Jelas-jelas mereka yang macam-macam pada kita. Kenapa kami harus minta maaf? Iya, kenapa harus minta maaf? Iya, kenapa harus minta maaf? Baiklah. Kalau kalian tidak mau minta maaf, aku akan segera suruh suamiku datang. Biar dia datang untuk mendiskualifikasi kalian. Halo, sayang. Aku dan anakku diganggu. Cepat ke sini, kamu tunggu saja. Oke. Kalau begitu, aku mau lihat. Apakah suamimu benar-benar bisa bertindak sewenang-wenang dan memutarbalikkan kebenaran? Rencana bisnis kita tahun ini harus berhasil melantai di bursa. Jadi kalian harus mengerjakan hal ini dengan baik. Tunggu sebentar. Papa, cepat datang. Kami dan Mama diganggu. Berani macam-macam sama anakku? Kamu cari mati? Siapa? Berani macam-macam sama istri dan anakku? Sayang, kamu akhirnya datang. Wanita ini dan anaknya. Mereka memaksa rebut ruang latihan Chen Rui kita. Perempuan murahan ini juga berani memukulku? Dasar perempuan murahan. Ruang latihan ini untuk orang yang punya status, untuk orang yang berkedudukan. Xiao Liu. Ya, saya di sini. Hubungi direktur stasiun. Coret perempuan murahan ini dari kompetisi. Aku lawan kau. Kau berani main tangan? Sayang, Coret siapa dari kompetisi? Tentu saja coret anak haram kecil ini. Pak Fu? Berani kau memaki anakku? Mas, kau berani memukul suamiku. Suamiku di grup Fu eksekutif departemen bisnis. Dia tinggal bilang ke direktur utama. Kalian sekeluarga harus angkat kaki dari Hai Cheng. Diam. Maaf Pak Fu, saya benar-benar tidak mengenali Tuan. Saya telah menyinggung Tuan dan Tuan muda. Tolong jangan pecat saya. Saya minta maaf Pak, jangan pecat saya Pak. Mas, kau gila? Aku sama sekali tidak pernah mendengar kalau Pak Fu menikah. Apalagi punya anak. Mas. Dia benar-benar Pak Fu. Kalau aku dipecat, keluarga kami pasti hancur. Benarkah? Cepat, berlutut, berlutut.
Pak Fu, Bu Fu, tuan-tuan muda, saya tahu saya salah. Mohon beri saya satu kesempatan lagi. Kau dipecat. Pak Fu, ampuni kami. Usir mereka keluar. Ampuni kami. Ini semua gara-gara kau, perempuan pembawa sial. Pak Fu, kalau tidak ada urusan lain, saya pamit dulu ya. Kau mau kemana? Mau lari kemana lagi? Aku nggak mau lari. Aku cuma mau bawa anak-anak pulang. Kalian berdua main dulu keluar. Boleh kan? Oke. Semangat, Ayah. Aku nggak bilang kamu boleh pergi. Jiang Yumian. Dasar pembohong. Malam itu 5 tahun lalu, wanita di hotel itu kan kamu, iya kan? Bukan. Bukan? Kalau begitu, bagus. Aku nggak keberatan mengulang malam itu. Untuk melihat siapa wanita malam itu, apakah kamu atau Jiang Shuxin? Ah, iya, aku. Jadi, kamu ngaku. Kenapa kamu bohongin aku? Ya karena, kamu bilang kamu suka Jiang Shuxin. Aku nggak mau dia jadi ibu tiri anak-anakku. Jiang Yumian. Dengarkan baik-baik. Aku nggak pernah suka sama Jiang Shuxin. Aku cuma mengira wanita malam itu adalah kamu. Sekarang, aku yakin. Terus kenapa? Naik, antar kamu kerja. Nona Jiang, ada yang mengirimimu bunga. Oh. Terima kasih. Dokter Jiang, ini bunga dari pacarmu ya. Romantis banget. Kalau begitu aku pulang dulu ya. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok. Dadah. Kok kamu datang? Menjemputmu untuk kencan. Aduh, oh, ternyata suami dokter Jiang. Mereka berdua, laki-lakinya tampan, perempuannya cantik, sangat serasi. Makanya kukira datang dari pagi. Mau menunggu siapa lagi? Menunggu selama ini. Ternyata dokter Jiang kita. Wah, hari ini hari apa? Sampai semegah ini. Mian. Aku ada sesuatu yang mau kukatakan padamu. Apa itu? Mian, maukah kamu menikah denganku? Mama, ayolah, terima papa. Ayo, terima saja. Enggak. Fu Qingzhou. Aku mungkin perlu memikirkannya dulu. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggumu. Mian. Maukah kamu menikah denganku? Ayo, terima saja. Dasar perempuan jalang. Qingzhou milikku. Ingin menikah dengannya? Kalau begitu, kalian semua mati saja. Jiang Yumian. Aku akan mengantarmu dan anak haram kecilmu ke kematian. Jiang Yumian, matilah. Fu Qingzhou. Jiang Yumian. Kenapa bukan kamu yang mati? Fu Qingzhou. Fu Qingzhou, bertahanlah. Fu Qingzhou. Bertahanlah.
Fu Qingzhou, bertahanlah. Aku tidak apa-apa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Jangan menangis. Tolong. Mami Papi akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Dokter Jiang, Dokter, bagaimana keadaannya? kondisi Pak Fu sangat parah, belum lepas dari bahaya untuk saat ini. Selain itu, otaknya mengalami benturan keras. Ada kemungkinan koma jangka panjang atau lumpuh. Astaga. Dokter Jiang, kamu harus percaya pada Pak Fu. Fu Qingzhou, kenapa kamu sebodoh itu? Mian. Maukah kamu menikah denganku? Fu Qingzhou. Aku mungkin perlu memikirkannya dulu. Tidak apa-apa. Aku bisa menunggumu. Kamu masih belum bangun? Aku sudah memutuskan. Begitu kamu bangun, aku langsung daftar nikah denganmu. Mian. Qingzhou pasti tidak akan meninggalkanmu dan anak-anak. Dia pasti akan baik-baik saja. Fu Qingzhou, kamu belum bangun juga? Kamu sudah berbaring lebih dari 2 bulan, dan Jiang Shuxin sudah dipenjara 10 tahun, 2 hari lagi. Aku mau pergi ke Amerika dengan Mu Yuan. Dia cemburu. Kalau begitu, aku akan lebih memancingnya lagi. Fu Qingzhou. Mu Yuan ini sudah mengejarku selama beberapa tahun. Kalau kamu masih belum bangun, aku akan pergi ke Amerika dengan Mu Yuan dan tidak akan kembali lagi. Aku tidak mengizinkan. Kamu akhirnya bangun. Mian, aku. Aku tidak mengizinkanmu pergi dengannya. Dasar bodoh, aku bohong. Kalau aku tidak membohongimu, kamu pasti belum mau bangun. Mian, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Bagus. Akhirnya Mama mau menikah dengan Papa bodoh. Papa bodoh, akhirnya nggak sendirian lagi. Bagus, akhirnya Mama punya anjing. Kita akhirnya punya ayah dan ibu lengkap semua. Dasar bocah. Kali ini kamu harus benar-benar mengikat calon istri cucuku, ya? Mian. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau.